Kamu cuma butuh HP dan internet. Dalam 7 hari, kamu bisa dapetin income 100 juta. Nggak perlu skill, cukup ikut kelas ini. Kalimat seperti ini mungkin sering lewat di FYP kamu. Tapi, apakah kamu pernah bertanya, siapa sebenarnya yang kaya dari semua ini? Kamu? Atau justru orang yang menjual kelasnya? Pernah nggak kamu klik video YouTube karena lihat thumbnail yang ekstrem? Misalnya, wajah selebriti menangis dengan tulisan terpampang besar, meninggal. Atau gambar tangisan plus kobaran api. Tapi pas dibuka, ternyata dia cuma ngomong tentang motivasi hidup sehat. Pertanyaannya sekarang, apakah thumbnail yang tidak sesuai isi itu hanya sekadar strategi marketing? Atau sudah masuk penipuan digital? Halo guys, kembali lagi di channel Story Syntax. Aku sangat berterima kasih kalian semua sudah mau mengklik video ini. Hari ini aku akan sedikit curhat ya, sekalian kepengen bahas aja soal maraknya bisnis jualan kelas online, jualan e-book atau apalah tuh. Kemudian thumbnail yang nggak sesuai isi video. Bikin kecewa nggak sih buat kalian semua? Tapi di sini aku disclaimer dulu ya guys, kalau konten kali ini nggak ada maksud nyinggung pihak manapun. Konten ini murni ku buat untuk edukasi aja ya, mungkin kalian ada yang pernah mengalaminya. Dan fungsi video ini ku buat sebagai jaminan trust buat subscriberku. Jika channel ini sukses suatu saat nanti, itu semua berkat kalian semua. Jika saat itu terjadi dan aku buat konten berbagi tapi berbayar, tolong gunain video ini buat nampar aku. Oke guys, jelas ya? Yuk, kita masuk ke ceritanya, let's go! Kalau kamu udah miliarder, buat apa masih jualan kelas 99.000? Apakah benar niatnya berbagi ilmu? Atau sebenarnya, ini cuma mesin cuan baru? Yang menyamar jadi niat mulia. Tapi bantu kok disuruh bayar? Dan materinya? Hasil googling? Cuaks? Atau bahkan cuma motivasi basi yang bisa kamu dapat gratis di YouTube? Mayoritas orang yang benar-benar kaya, pengusaha besar, investor serius, pemilik aset ratusan miliar, tidak bergantung pada menjual kelas untuk menambah kekayaan mereka. Kenapa? Waktu mereka terlalu mahal untuk dipakai bikin e-course atau webinar kecil. Mereka lebih fokus ke ekspansi bisnis, investasi, atau filantropi. Jika mereka berbagi ilmu, biasanya lewat buku resmi, bukan PDF kelas abal-abal. Acara TED Talk, kuliah umum, konten gratis di media besar tanpa afiliasi aneh. Bisa kita lihat contoh seperti Warren Buffett, Elon Musk, Khairul Tanjung. Mereka tidak pernah jualan kelas cara jadi kaya, kan? Sejak pandemi, muncul ribuan kelas online. Judulnya bombastis. Kelas jadi affiliate, kelas jualan digital produk, kelas jualan tanpa modal, bahkan kelas menulis yang bikin tajir. Mereka dijual mulai dari Rp99.000 hingga jutaan rupiah. Medianya YouTube, Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp group yang katanya rahasia. Tapi pertanyaannya, apa isi dari kelas tersebut? Apakah layak dibayar mahal? Atau cuman kompilasi Google dan YouTube gratisan? Banyak yang belum benar-benar kaya, tapi sudah mengaku berhasil. Lalu jualan kelas, kelas trading, kelas jualan online, kelas mindset sukses. Faktanya, seringkali penghasilannya bukan dari bisnis utama, tapi dari jualan kelas itu sendiri. Jadi mereka tidak kaya karena ilmunya berhasil, tapi kaya karena kamu beli ilmunya. Mereka memanfaatkan emosi penonton, main di rasa takut tertinggal, impian cepat kaya, dan mimpi sukses instan. Mereka pakai kata-kata bombastis. Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Padahal yang mereka jual bukan ilmunya, tapi mimpi palsu. Banyak konten kreator yang bilang, saya ingin bantu kamu supaya tidak seperti saya dulu. Tapi saat ditelusuri, tidak jelas siapa dia, tidak ada legalitas, tidak ada hasil nyata,
diverifikasi. Yang dijual hanya motivasi dan PDF umum. Niatnya bukan bantu kamu, tapi bantu dompetnya sendiri. Model bisnis ini bukan hal baru. Dulu disebut MLM, sekarang disebut kelas online atau mentoring bisnis. Beli kelas dasar, lalu disuruh naik ke kelas lanjutan biar lebih cuan. Selalu ada tawaran baru, selalu lebih mahal, dan selalu dijanjikan, ini yang paling lengkap. Banyak pembeli kelas mengaku isi materi cuma PDF tipis, rekaman Zoom buram, dan teori dasar yang bisa dicari gratis di internet. Bahkan ada yang cuma berisi motivasi klise. Jangan menyerah, semua bisa cuan asal niat. Metode copywriting, jualan lewat afiliasi, atau digital product. Yang diajarkan tak ada studi kasus nyata atau coaching yang benar-benar membimbing. Contoh kasus seorang teman bilang, saya bayar Rp350.000, cuma dapat 3 video dan 1 grup WA yang isinya jualan kelas lagi. Faktanya, yang paling kaya bukan yang ikut kelas, tapi yang bikin kelas. Mereka yang sudah punya audiens besar, jual mimpi ke ribuan orang. Bayangkan, 10.000 orang beli kelas 200.000, itu 2 miliar, modal. Cuma video rekaman dan slide PowerPoint, berbagi ilmu itu mulia. Tapi kalau setiap berbagi harus selalu dimonetisasi. Itu bukan berbagi, itu berbisnis. Jadi pertanyaannya, mereka benar-benar ingin berbagi atau ingin kamu jadi sumber income berikutnya? Tulislah benar-benar dalam dirimu, jangan beli mimpi, tapi bangunlah realita. Tentu tidak semua buruk. Ada juga mentor atau pebisnis sungguhan yang ingin berbagi lewat workshop, kuliah online, atau komunitas belajar. Tapi mereka biasanya tidak over-promising, tidak menjanjikan kaya dalam 7 hari. Ada transparansi hasil kerja dan identitas. Memiliki rekam jejak publikasi resmi. Bedakan antara inspirasi yang valid dan penipuan berkedok motivasi. Banyak yang sebenarnya hanyalah skema money game digital. Kamu disuruh beli kelas, lalu diajarkan cara promosiin kelas itu ke orang lain, dan dapat komisi. Artinya, kamu bukan jual ilmu, tapi jual ilusi. Semakin banyak yang masuk, semakin banyak uang masuk ke atas. Kalau semua orang jualan kelas yang sama, siapa yang jadi muridnya? Jawabannya, kamu sedang masuk ke jebakan lingkaran tipu-tipu. Kalau benar dia kaya, kenapa harus jualan kelas ratusan ribu ke ribuan orang? Haruskah kamu percaya pada seseorang yang kaya karena jual mimpi, bukan karena kerja nyata? Jawabannya ada di dalam diri masing-masing. Landasan hukumnya ku sisipin di deskripsi aja ya guys, biar nggak kepanjangan. Clickbait adalah teknik membuat judul atau thumbnail yang sangat menarik, mengejutkan, bahkan provokatif tujuannya agar orang klik. Tapi tidak semua clickbait itu salah. Yang jadi masalah adalah ketika 1. Isi tidak sesuai judul thumbnail. 2. Menyesatkan secara informasi. 3. Sengaja mengeksploitasi emosi tanpa alasan. Contoh nyatanya seperti ini teman-teman, ada thumbnail bertuliskan, artis ini meninggal dunia, tapi isinya, ia meninggal dunia dalam film peran terakhirnya. Ada juga thumbnail seperti ini, bunyinya, hamil tanpa suami, dan isinya adalah tentang sinetron karakter fiktif. Sampai di sini kalian pasti bertanya-tanya, kenapa banyak YouTuber melakukan ini? Karena thumbnail adalah pintu pertama penonton. Lebih klik sama dengan lebih banyak views, sama dengan lebih besar penghasilan, dan faktanya, banyak video yang thumbnailnya dibuat melebih-lebihkan isi agar menonjol di FYP, tapi ketika viewers kecewa, retensi turun, channel bisa kehilangan kepercayaan. Bahkan bisa kena teguran dari YouTube. Lalu, apakah itu termasuk kriminal? Secara hukum, ada perbedaan antara clickbait biasa, tidak etis, versus penipuan digital bisa masuk pidana. Yang bisa jadi kriminal adalah menyebar informasi palsu yang merugikan orang lain, menggunakan wajah atau tokoh orang tanpa izin, menyesatkan konsumen hingga terjadi kerugian, uang, reputasi, dan lain-lain.
Di Indonesia, hal ini bisa dikenakan UU ITE pasal 28 ayat 1 dan 2 tentang penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan orang lain secara pribadi maupun publik. Contoh, video investasi bodong dengan thumbnail cuan 100 juta dalam seminggu. Padahal isinya jualan kelas tipu-tipu, arahin bisa masuk penipuan. Mungkin kamu pikir, cuma thumbnail doang. Tapi, penonton merasa dibohongi, trust hilang. Algoritma bisa menghukum, watch time drop, bisa memperparah info salah di masyarakat. Bayangkan seseorang depresi, klik video yang katanya bocoran cara mengakhiri hidup dengan damai, padahal cuma prank. Itu bisa berbahaya secara nyata. Kamu tetap bisa bikin thumbnail yang menarik tanpa menipu. Gunakan ekspresi asli dari video, tambahkan highlight penting bukan manipulatif. Buat judul dan gambar yang relevan dengan isi utama video. Ingat, clickbait yang baik itu membuat penonton penasaran dan puas setelah menontonnya. Jadi guys, apakah thumbnail clickbait itu kriminal? Jawabannya tergantung niat dan akibatnya. Kalau sekadar lebay, itu tidak etis. Tapi kalau menyesatkan dan merugikan, bisa jadi melanggar hukum. Kamu pernah klik video yang clickbait parah? Tulis di komentar pengalamanmu. Kita akan bacakan di konten berikutnya. Jangan lupa like video ini. Subscribe jika benar-benar suka konten channel ini dan nyalakan loncengnya. Biar nggak ketinggalan konten kritis dan edukatif seperti ini. Karena di dunia digital, yang kelihatan keren belum tentu benar.